sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau beribadah, berkati Cici, Koko, dan teman-teman. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berikan juga kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Waktunya kita mau memuji Tuhan. Walaupun di rumah kita masing-masing, kita tetap semangat. Kita mau siapkan anggota tubuh kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Ya, siap ya adik-adik? Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Semangat ya adik-adik. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Semua tubuhku memuji nama Tuhan. Nah, Cici tahu semua udah pada semangat semua ya. Oke, adik-adik tahu nggak? Bulan September ini adalah bulan misi di gereja kita. Maka selama sebulan ini kita akan diperkenalkan oleh beberapa program atau kegiatan dari Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri. Nah, Yayasan HBLM ini adalah merupakan yayasan Kristen yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan dan pengembangan masyarakat. Ini berada di bawah naungan Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem dengan visinya membangun semua masyarakat Indonesia dan dunia yang berkarakter sehingga mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Sekarang kita mau dengerin satu program dari kegiatan HBLM. Semua anak harus sekolah. Tidak semua orang mampu untuk dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya sekolahnya. Program ini bermaksud untuk meringankan beban orang tua
dengan memberikan bantuan biaya uang pangkal ataupun uang sekolah bagi anak usia SD sampai SMA. Saat ini jumlah semua siswa yang dibantu dari dan dipantau SD sampai SMA sekitar 311 siswa. Shalom, perkenalkan nama saya Grace Yulianta, saya siswi dari SMK Wikrama Bogor. Saya adalah salah satu peserta program Semua Anak Harus Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan HBLM. Tadinya saya kehilangan harapan saya untuk kembali sekolah dan melihat keuangan keluarga saya dan juga orang tua saya jatuh sakit. Tapi dengan adanya program ini, saya bisa kembali sekolah hingga saat ini saya lulus. Terima kasih HBLM telah menjadi perpanjang tangannya Tuhan. Ayo, sama-sama kita dukung program ini. Dan kabar baik harus disampaikan ke ujung bumi. God bless you. Yesaya 49 ayat 6b. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi Oikos kami. Roh Kudus, tolonglah sentuh hati mereka, sehingga Oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang indah dengan Yesus. Kiranya kami yang kecil ini dapat dipakai Tuhan sebagai alat yang luar biasa. Amin. Oke adik-adik, kita udah dengar ya tadi ya. Kita mau dukung terus ya adik-adik program dari Yayasan HBLM ini. Jangan lupa selalu doakan Oikos kita dengan doa 5 jari. Nah adik-adik, sekarang kita lanjutin lagi lagu pujian kita. Kita mau nyanyi lagu Bertambah-tambah Kasih Tuhan bagi kita ya. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus besar buat kita ya adik-adik ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Wow, betapa kita bersyukur ya. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau buka hati kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita mau nyanyi lagu Tuntunku. Yesus masuk dalam hati, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman yang ubahkan
atas berkat-Mu kami sudah bisa ketemu di sekolah minggu lagi walaupun online. Sebentar kami mau memulai firman Tuhan. Berkati Koko Cici yang mengajarkan kami, berkati kami juga supaya mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang dosa Akan. Ya, sebelum bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel bahwa yang bisa diselamatkan, barang-barang yang bisa diselamatkan dan boleh mereka bawa adalah emas, perak, periuk perunggu, dan besi. Itu pun mereka bawa bukan untuk rumah mereka sendiri, tetapi itu harus dibawa ke rumah Tuhan, dipakai untuk rumah Tuhan, di rumah Tuhan. Sekarang adalah bangsa Israel harus berhadapan dengan kota Ai. Ya, sebelum mereka menyerbu atau menaklukkan kota Ai, Bapak Yosua ini mengirim beberapa orang untuk mengintai bagaimana keadaan kota Ai. Bagaimana kekuatan pasukan kota Ai, ya. Beberapa orang diutus untuk mengintai ke kota Ai. Tidak berapa lama kemudian, para pengintai itu pulang dan membawa kabar baik bagi Yosua. Ternyata kota Ai itu adalah kota yang sangat kecil, ya. Jadi para pengintai ini bilang, sepertinya nggak sulitlah untuk mengalahkan Ai karena kotanya kecil. Jadi kita pun nggak usah repot-repot mengirim banyak pasukan bangsa Israel. Kira-kira aja sebagian aja yang kita kirim pasukan itu untuk menaklukkan kota Ai. Akhirnya Bapak Yosua ini mengikuti saran dari para pengintai itu. Dikirimlah pasukan tentara Israel kira-kira 3.000 orang, ya. Tetapi ternyata adik-adik, ada sesuatu yang tidak beres. Bangsa Ai berhasil mengusir bangsa Israel. Bahkan kira-kira 36 orang tentara Israel mati terbunuh. Wah, itu membuat bangsa Israel menjadi bingung dan mereka sangat ketakutan. Karena apa? Bangsa yang kecil itu berhasil mengusir, berhasil mengalahkan bangsa Israel. Ya, hal ini membuat orang Israel menjadi ketakutan. Ya, kemudian Bapak Yosua ini berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ya, Yosua berseru kepada Tuhan, Tuhan, untuk apa kami dibawa keluar dari Mesir hanya untuk diserahkan kepada musuh-musuh kami? Ya, kami akan terbunuh kalau begini. Kenapa kami dibiarkan dikalahkan oleh bangsa Ai yang kecil? Ya, Tuhan mendengar doa permohonan daripada Yosua. Akhirnya Tuhan bilang, Yosua, bangunlah, dengarlah perkataanku. Tuhan berfirman begini, bangsa Israel dikalahkan oleh Ai dikarenakan ada seorang dari pasukanmu yang tidak taat akan perintahku, kata Tuhan. Ada seseorang yang berbuat dosa. Aku tidak dapat menolong bangsa Israel untuk mengalahkan musuh-musuhnya sampai masalah ini diselesaikan olehmu. Kira-kira begitu Tuhan berkata kepada Yosua. Keesokan harinya, Yosua mengumpulkan semua suku-suku dari bangsa Israel. Dikumpulinlah dari suku-suku semua, seluruh bangsa Israel, pagi-pagi benar. Kemudian Tuhan menunjukkan kepada Yosua, siapa orang yang telah berbuat dosa itu. Ternyata adik-adik, orang yang telah berbuat dosa itu bernama Akan.
Ya, Yosua berbicara kepada Akan, berbicaralah apa yang telah engkau perbuat. Berbicaralah jujur kepadaku. Jangan ada satupun yang kau sembunyikan. Wah, ternyata Akan ketahuan adik-adik, dia sudah berbuat dosa. Ya, kemudian Akan menjawab Yosua, ya, aku telah berbuat dosa. Aku tahu bahwa sebelum menaklukkan Yeriko, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk tidak membawa barang-barang selain emas, perak, perunggu, dan besi untuk dimiliki oleh kami, hanya untuk dibawa ke rumah Tuhan. Tetapi ketika itu aku melihat jubah Babylon yang sangat indah, aku sangat ingin memilikinya, maka aku ambil jubah itu. Kemudian aku juga mengambil sedikit emas dan perak. Aku sangat ingin sekali memiliki emas dan perak itu juga. Oleh sebab itu aku mengambilnya, aku bawa pulang ke kemahku dan aku simpan di bawah tanah di dalam kemahku, kata Akan. Akhirnya Yosua memerintahkan beberapa orang untuk memeriksa ke kemah Akan. Ya, orang-orang itu segera datang ke kemah Akan dan ternyata benar di dalam tanah, di bawah tanah kemah Akan itu mereka gali. Ketika mereka gali, ternyata mereka menemukan jubah emas dan perak seperti yang dikatakan Akan kepada Yosua tadi. Wah, ternyata Akan telah mencuri yang bukan milik dia. Ya, dia tidak membawa itu ke rumah Tuhan, tapi dia membawa untuk dimilikinya pribadi, untuk keinginan dia sendiri. Ya, Akan bisa menyembunyikan dosanya dari Yosua dan dari orang-orang Israel, dari pasukan-pasukan tentara Israel, tetapi Akan lupa bahwa Tuhan melihat semua yang dilakukan oleh Akan. Ya, Akan tidak bisa menyembunyikan perbuatannya atau dosanya daripada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu. Dia lupa ada Tuhan yang selalu mengawasi kelakuan atau perilaku kita semua. Ya, oleh sebab itu Akan harus menerima hukuman atas perbuatan yang tidak benar itu. Akan dihukum, seluruh keluarganya, barang-barang hasil curiannya tadi dimusnahkan oleh Yosua. Akan harus menerima hukuman. Ya, semua dimusnahkan, keluarganya dimusnahkan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa apa? Tuhan menyukai kita kalau kita mau taat semua perintahnya. Ya, Tuhan melihat segala yang kita lakukan. Walaupun kelihatannya kita sembunyi-sembunyi, tidak ada orang di sekitar kita ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi ingat, ada sepasang mata Tuhan yang selalu mengawasi kita. Bahkan niat yang ada di dalam hati dan pikiran kita pun Tuhan tahu itu. Ya, oleh sebab itu kita harus belajar untuk taat melakukan yang baik dan benar, biar itu semua menjadi kesenangan bagi Tuhan. Belajar untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan ingat selalu, Tuhan mengawasi kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, bahkan apa yang kita pikirkan dan simpan di dalam hati aja, Tuhan tahu itu semua. Ingat ya adik-adik, pelajaran hari ini. Ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita ulangi satu kali lagi ya teman-teman. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita hafalkan dan juga simpan di dalam hati ya teman-teman. God bless you.
Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami sudah belajar akan firman-Mu hari ini. Tuhan, sebagai anak Tuhan, kami mau belajar taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian hari ini adik-adik, sampai jumpa. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Oh iya, jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids ya teman-teman. Serta subscribe YouTube channel Live Kids. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, segera menghubungi Live Kids ya. Sekian Kids New hari ini. Thank you dan bye-bye. Bulan September adalah bulan misi di gereja kita. Cici mau ingetin adik-adik untuk tetap mendoakan oikos-oikos kalian ya. Orang-orang yang dekat dengan kalian yang belum mengenal Tuhan bisa diajak untuk beribadah bersama kalian ya. Nah, untuk kelas Pratama, Cici juga mau mulai mengajak kalian untuk memberikan persembahan Seed of Faith. Memberi untuk membantu program-program misi di gereja kita. Nanti di minggu terakhir bulan ini akan dibagikan form Seed of Faith. Nanti kalian bisa minta bantuan Mama Papa kalian untuk mengisinya ya. Pemenang games minggu lalu adalah. Sekian informasi hari ini, sampai berjumpa minggu depan. God bless you all.